Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu dan Bapak dosen penguji. Yang terhormat, Ibu Jati Gunawan sebagai dosen pembimbing dan Ibu Nabila Silmi Hakim sebagai dosen pembimbing. Saya Muhammad Ihsanuddin Firdaus ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Memorable Tourism Experience terhadap Revisit Intention pada destinasi wisata di Lombok selama pandemi COVID-19. Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, khususnya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan juga mengurangi jumlah pengangguran. Dalam sektor pariwisata, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Travel and Tourism Competitiveness Report tahun 2019 oleh World Economic Forum, di mana tingkat persaingan pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 140 negara. Namun pada tahun 2020, sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akan pandemi COVID-19. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia menurun. Pada 2019 dan 2018, rata-rata pengunjung pada bulan Februari adalah 1,2 juta, namun berbeda dengan 2020 di mana pengunjung pada bulan Februari hanya mencapai 400.000. Pemberlakuan kondisi new normal membuat pemerintah merancang strategi untuk mendukung dibukanya kembali sektor pariwisata. Salah satu program tersebut adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Alokasi ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kompensasi pajak hotel dan restoran sebesar 87% atau 3,3 triliun rupiah. Yang kedua adalah insentif tiket ke 10 destinasi wisata sebesar 10% atau 400 miliar rupiah. Yang ketiga adalah hibah pariwisata sebesar 3% atau 100 miliar rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong 5 destinasi super prioritas yang terdiri antara Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Likupang. Lombok memang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Terlebih Lombok juga banyak mempunyai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah ketika Lombok dinobatkan sebagai peringkat pertama destinasi wisata halal unggulan oleh Indonesia Muslim Travel Index tahun 2019. Dengan dibukanya kembali sektor pariwisata, tentunya pemerintah dan juga pihak terkait harus menemukan strategi untuk menarik kembali para wisatawan. Salah satunya dengan merancang pengalaman wisata yang berkesan. Pengalaman wisata yang berkesan atau Memorable Tourism Experience menurut penelitian McCormick tahun 2012 memiliki 7 dimensi antara lain hedonism, refreshment, local culture, meaningfulness, knowledge, involvement, dan juga novelty. Memorable Tourism Experience dianggap menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi niat berkunjung kembali atau revisit intention dan juga penyebaran positif word of mouth. Dengan dijadikannya Lombok sebagai 5 destinasi super prioritas, maka penelitian mengenai Memorable Tourism Experience terhadap revisit intention ini relevan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi percontohan bagi destinasi-destinasi wisata lainnya dalam merancang strategi pengalaman wisata yang efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel dependent, yaitu revisit intention. Yang kedua adalah variabel independent yang terdiri dari 7 dimensi Memorable Tourism Experience, yaitu hedonism, refreshment, local culture, meaningfulness, knowledge, involvement, dan juga novelty. Dalam penelitian ini menggunakan 5 jurnal sebagai jurnal acuan. Setelah mengkaji kelima jurnal acuan tersebut, terdapat beberapa research gap yang ditemukan. Antara lain, yang pertama kondisi tertentu, di mana kondisi tertentu ini menggunakan konteks pandemi COVID-19. Yang kedua adalah objek penelitian yang merupakan destinasi wisata di Lombok, dan yang ketiga adalah unit analisis penelitian yang merupakan wisatawan domestik dan lokal yang pernah mengunjungi destinasi wisata di Lombok dalam 2 tahun terakhir. Ketiga research gap ini akan digunakan untuk meneliti
konstruk yang sudah teruji pada penelitian sebelumnya. Karena konstruk yang teruji pada penelitian sebelumnya belum tentu memiliki hasil yang sama apabila konteks penelitian berbeda. Dari ketiga gabungan research tersebut menghasilkan beberapa hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana terdapat dua data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah data primer, dan kedua adalah data sekunder. Data primer merupakan data yang berisi data demografi, data usage, dan juga data yang terkait dengan variabel penelitian yang nantinya akan dikemas menjadi kuesioner yang disebarkan secara online. Kemudian data sekunder merupakan data hasil dari studi literatur dan juga studi lapangan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis analisis. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik pengunjung wisata destinasi wisata di Lombok. Analisis yang kedua adalah analisis structural equation model atau SEM. Sebelum melakukan analisis menggunakan SEM, terdapat beberapa tahapan untuk melakukan persiapan data. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji realitas, uji outliers, uji multikolinearitas, dan juga uji homoskesisitas. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model struktural dan uji model fit untuk model pengukuran. Tahapan-tahapan pengujian ini dilakukan sehingga apabila nanti dilakukan analisis menggunakan SEM akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Pengolahan data pada penelitian ini akan menggunakan software IBM SPSS 25. Sekian presentasi dari proposal penelitian ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang sudah diluangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.